Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Ya sebenarnya teman-teman pasti paham kuhap yang ada saat ini kan memang tidak mencerminkan ya kemudahan bagi pencari keadilan. Anda bayangkan ketika ada orang Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan KUHP baru yang akan mulai berlaku pada Januari 2026. Aturan ini disusun untuk memperbarui proses penegakan hukum pidana di Indonesia dan disahkan melalui rapat panjang yang dilakukan di gedung parlemen. Namun perubahan tersebut memunculkan banyak pembicaraan karena isinya dinilai membawa dampak langsung bagi masyarakat. Namun sebagian pasal disebut menambah kewenangan untuk aparat. Sementara sebagian lainnya dinilai memperkuat hak warga dalam proses hukum. Di tengah berbagai pendapat itu, apakah masyarakat benar-benar memahami perubahan ini dan bagaimana mereka menilai aturan baru tersebut? Tim Apa Cerita mencoba mendengar pandangan masyarakat terkait isu yang sedang terjadi. Banyak teman-teman yang ditangkap, yang dituduh melakukan pemakaran, penjarahan. Sudah Kak. Dari media sosial, kalau itu tentunya sudah, karena itu sudah beredar di manapun dan ada kontroversinya banyak sekali. Sebelumnya sudah pernah dengar, namun tetapi saya sendiri belum terlalu mendalami terkait isu-isu tersebut. Ya, belakangan ini saya lagi mendengar lagi hangat-hangatnya isu reformasi RUU KUHP. Cukup banyak mendengar dari beberapa hari yang lalu juga di media sosial secara masif, media-media online. Ini sih tentang luasnya wewenang dari kepolisian untuk privasi kita masyarakat sipil. Jadi kita pun nggak punya privasi lagi, nggak punya hal yang untuk kita tutupi lagi karena sudah dipantau langsung sama kepolisian juga. Kita bisa jadi kayak disalahkan langsung sama pihak mereka gitu, walaupun kita belum terbukti salah. Kalau yang paling heboh kalau KUHP yang baru, yang acara pidana itu kebetulan banyak di sosial media itu yang heboh tentang bagaimana penyelidikan yang berlangsung terhadap pelaku, yang dimana dulu di KUHP lama itu penyelidikan hanya 1 kali 24 jam, udah sampai situ aja. Tapi di KUHP yang baru sekarang itu ada penambahan bahwasanya jika undang-undang itu ada undang-undang lain yang menentukan, yang dimana itu sangat kontroversi sekali, yang dimana pelaku bisa saja ditahan lebih dari 1 hari, mungkin sampai selamanya. Dan itu tanpa adanya tindak pidana langsung, bahwasanya itu belum tentu ada pelaku ini melakukan tindak pidana. Yang saya lihat sendiri yang membuat heboh itu terkait undang-undang Polri itu ya Kak. Itu tentunya membuat masyarakat, tentunya terkhususnya kita mahasiswa sedikit agak cemas melihat terkait undang-undang tersebut, yang dimana kalau kita melihatnya pun orang yang tidak bersalah bisa menjadi tersangka. Itu dia. Menurut saya yang paling kontroversi di sini adalah terlalu super body-nya institusi yang berkepentingan di sini, terlalu overpower. Jadi banyak pasal sebenarnya yang sangat kontroversi, yang menjadi ketakutan masyarakat, terutama organisasi-organisasi intelektual. Karena di beberapa pasal itu kayak memperluas penyelidikan yang dilakukan kepolisian tanpa memandang kepastian keabsahan hukum, kesalahan atas si pelaku hukumnya juga. Jadi banyak hal yang ditakutin sebenarnya dari pasal-pasal yang sangat kontroversial. Tanggapan saya sih sebenarnya untuk direvisi ulang sih, dan dilibatkan juga masyarakat sipil di dalamnya.
mungkin bisa mengundang tokoh-tokuh ahli yang kayak misalnya udah terkenal kayak Najwa Shihab ataupun Ferry Irwandi. Tanggapan saya ya itu revisi lah revisi sekali lagi, dan draftnya pun silakan disebarluaskan juga terhadap masyarakat. Dan untuk KUHP yang nanti akan berlaku, itu kan yang adanya berlakunya living law, hukum yang hidup di masyarakat, itu sangat bertentangan tentang keadilan sebenarnya. Ya tentunya tanggapan saya terhadap ini ya, ketika memang RKUHP itu tersendiri mau dirombak atau mau direalisasikan, ya tentunya adalah suara-suara dari masyarakat atau dari mahasiswa tersendiri terkait RKUHP itu tersendiri, Kak. Menurut saya perlu ada kajian mendalam, mengingat pihak-pihak yang berwenang di sini banyak mengalami track record yang buruk, mulai dari pelaku kekerasan sampai penghilangan paksa, pembubaran, sampai juga genosida. Tanggapan saya ini tentunya juga saya berbicara sebagai mahasiswa dan masyarakat ya. Kita mahasiswa terkadang begini, per Agustus juga banyak kasus-kasus seluruh Indonesia itu aksi serentak. Justru banyak teman-teman yang ditangkap, yang dituduh melakukan pemakaran, penjarahan. Nah kita pikir tanpa bukti yang jelas, tanpa alat bukti yang jelas dalam kitab undang-undang pidana itu mereka sudah ditetapkan tersangka dengan alasan makar, segala macam keamanan. Nah, pertanyaan sederhana seperti ini, revolusi dijadiin gitu dengan secara spirit semangat, walaupun ada gesekan yang terjadi, tapi kemudian ini yang kita takutin menjadi mahasiswa gitu. Sih Kak lebih takut ya, karena kan kadang kita kan suka mengomentari postingan misalnya di Instagram, misalnya kayak hal-hal yang nggak terlalu menyinggung pun jadi tersinggung yang punya, jadi misalnya kita bisa dituntut, bisa dilaporkan, dan kita pun jadi tersangka. Jadi kayak kita pun nggak punya hak lagi lah untuk membela diri gitu sih Kak. Kalau menurutku KUHP baru ini lebih cenderung pro pada si pelaku sih. Pada korban itu tidak, karena kan living law itu kan melakukan untuk bahwasanya pelaku itu bisa bergabung lagi dengan masyarakat, yang dimana pembunuhan kan korban sudah meninggal. Bagaimana pelaku itu bisa bergabung terhadap masyarakat, tetapi korban tidak bisa lagi bergabung terhadap masyarakat. Itu suatu yang tidak keadilan. Dan juga bagaimana kalau bisa kita bilang di Papua itu, kalau kita melakukan pelecehan itu bisa dibayar dengan sejumlah babi, dan itu saya dengar juga. Dan ketika itu berlaku di Papua, apakah itu bisa berlaku di Siantar ini contohnya? Nah tentunya untuk saya pribadi saya tidak merasa takut ya, karena kita berdiri di atas undang-undang, di atas landasan hukum, yang dimana undang-undang RKUHP itu tadi belum tentu benar terkait itu. Nah ya, seperti itulah. Bicara ketakutan, tentu semua manusia takut jika kebebasannya itu semakin dipersempit, tapi juga sebagai orang yang paham akan peraturan, lebih baik melawan, karena juga mengingat ini tujuan daripada RUU KP ini menurut saya ini adalah atas dasar kepentingan politik institusi-institusi yang tinggi. Kalau saya sebagai mahasiswa dan masyarakat, kita pikir jangan takut. Justru kalau memang ada aturan undang-undang yang sama sekali tidak pro terhadap kebutuhan formula masyarakat itu sendiri, ya kita pikir itu adalah musuh kita bersama. Kira-kira seperti itu. Harapannya sih Kak, memang terlaksana dengan sewajarnya aja sih, kayak misalnya nggak yang membuat kita pun jadi was-was gitu kan. Juga kayak bisa memihak kepada masyarakat sipil yang masih butuh perlindungan lah, bukan yang jadi disodorkan jadi tersangka gitu sih. Harapan saya ya silakanlah draftnya itu
disiarkan ke masyarakat. Itu aja sih. Dan lebih diperbagus lagi, lebih diperjelas lagi. Ya kalau ini mau diberlakukan tentunya dari pihak kepolisiannya tersendiri atau dari pihak penyidiknya tersendiri ya harus benar-benar lah melihat atau mengontrol ketika memang terjadinya suatu kesalahan. Jangan seperti yang kita lihat di media sosial, yang orang tidak bersalah pun nanti bisa kena terkait itu tadi, undang-undang itu tadi. Itu aja sih harapan kita, lebih berlandaskan dengan aturan aja sih Kak, kalau aku itu aja. Harapan saya ya semoga perlu dikaji lagi secara mendalam, mengingat juga pihak-pihak yang berwenang di sini banyak mengalami track record yang buruk. Artinya juga selain mereformasi peraturannya, reformasi juga dulu moral dan intelektual daripada pihak-pihak yang berwenang di sini. Nah, ini sudah ditetapin ya dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan akan direalisasikan juga ke depannya. Jadi harapan kita ini sebenarnya ini negara hukum gitu. Sistem pemerintahan kita Trias Politika itu legislatif sebagai perancang, perumus undang-undang, pengawasan harusnya bisa melek, bisa melihat, bisa memformulakan aturan apa sebenarnya yang menjadi urgensi kebutuhan yang ada di masyarakat, pendidikan, mahasiswa dan lain-lain. Kita pikir cukuplah membuat aturan-aturan regulasi yang mempersempit ruang demokrasi, yang mempersempit ruang kebebasan kita. Kalau terus ini terjadi, nah kita juga akan bersatu ini menolak. Tidak boleh satu orang dua kali ada peristiwa